warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwan Amri SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2024 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan materi Surah Al-Ma'un pada kelas 5 UPTD SDN 06 Pandang Gadang, Kecamatan Gunung Ome, Kabupaten 50 Kota. Mohon Bapak dan Ibu dosen penguji dapat memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, pada kesempatan kita pagi hari ini, mohon sebelum kita memulai pembelajaran yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, kita simpan dulu. Nah, tidak ada yang berada di atas meja. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bermohon kepada Allah, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan, kemudahan, serta kelancaran. Mohon ketua kelas nak pimpin doa ke depan. Ya, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Ya, silakan. Terima kasih Kolbi ya yang telah memimpin doa kita bersama. Nah, sebelum itu, apakah Ananda sehat semuanya nak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bagus, berarti semuanya semangat dan sehat, alhamdulillah. Nah, ada antara teman kita yang tidak hadir pada hari ini ya? Ada Pak. Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada. Kanza. Oh iya, Kanza masih demam nak ya? Iya, Kanza masih sakit. Ya, kita sama-sama berdoa semoga teman kita Kanza itu selalu diberi kesehatan dan dapat kembali melaksanakan aktivitas belajar mengajar kita nanti sama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baiklah anak bapak semuanya, pada pembelajaran terdahulu kita sudah masuk kepada surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un tentang membaca dan memahami hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Apa saja hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un pada pembelajaran kita pada minggu kemarin? Yang pertama yaitu ikhfa safawi, yang kedua izhar safawi, ya ikhfa safawi, izhar safawi, dan apalagi qol. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita masih membahas tentang surat Al-Ma'un. Nah, silakan sekarang Bapak tampilkan. Nah, pembelajaran kita pada kegiatan hari ini di papan tulis surat Al-Ma'un. Apa tujuan pembelajaran kita selanjutnya yang akan kita laksanakan pada hari ini? Insya Allah peserta didik diharapkan mampu membaca surah Al-Ma'un dengan baik dan Benar. ya, mampu membaca surah Al-Ma'un dengan baik dan benar sesuai dengan hukum bacaan yang telah kita pelajari. Dan berikutnya
peserta didik mampu mengartikan surat Al-Maun dengan baik dan benar. Peserta didik mampu mengartikan surat Al-Maun dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, mampu menulis surat Al-Maun dengan benar. Nah, sebelum kita lanjut, pembelajaran kita pada kesempatan ini model PJBL, yaitu Project Based Learning. Ya, itu akan dibuat kerja kelompok untuk menyelesaikan proyek-proyek pembelajaran tentang surat Al-Maun. Nah, baiklah anak bapak sekalian. Nah, siapakah ananda yang sudah baca Al-Quran hari ini? Ayo, angkat tangan. Bagus. Alhamdulillah semua ananda sudah membaca surat Al-Maun. Nah, mudah-mudahan surat yang ananda baca itu diberikan pahala oleh Allah. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, adakah yang sudah hafal surah Al-Maun? Sudah. Coba siapa anak-anak bapak yang sudah hafal surah Al-Maun? Coba tunjuk tangan. Alhamdulillah juga. Semuanya juga hafal surat Al-Maun. Ya, bagus. Berarti Ananda di rumah sudah mengulang-ulang bacaannya dan menghafal surah Al-Maun di rumah kemarin. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan bacaan surat Al-Maun di depan kelas. Di papan tulis Bapak sudah membuatkan itu bacaan surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Coba sama-sama kita baca bersama. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bapak rata-rata sudah hafal surat Al-Maun. Sekarang pembelajaran kita selanjutnya yaitu mengartikan surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Tapi sebelum kita masuk kepada mengartikan surat Al-Maun, coba tadi kita baca surat Al-Maun secara bersama-sama. Nah, sekarang anak bapak maju satu-satu ke depan. Ayo, siapa dulu yang baca? Bagus. Nah, silakan Citra maju ke depan membaca surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala
mendengar tema kita tadi membaca surat Al-Ma'un. Kita berikan tepuk tangan. Nah, siapa lagi nak yang sudah hafal silakan maju ke depan. Ya, silakan Rindi. Maju ke depan nak. Kita baca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, waktu tepuk tangan. Alhamdulillah, bacaan surah Al-Ma'un teman-teman kita yang ke depan tadi, alhamdulillah sungguh luar biasa. Kita berikan aplaus tepuk tangan kepada ini teman kita yang telah membacakan surah Al-Ma'un. Sungguh-sungguh sangat menyentuh hati. Ya, baiklah anak bapak semuanya. Alhamdulillah anak bapak sudah hafal surah Al-Ma'un. Dibuktikan dengan membaca bersama dan maju ke depan kelas. Sekarang kita mengartikan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Coba Ananda baca ayat yang pertama. Surah Al-Ma'un ayat yang pertama. Silakan dibaca sama-sama. Ayo nak, baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Nah, itu ayat yang pertama. Apa artinya nak? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Sudah tahukah? Nah, kita lihat ayat yang kedua. Nah, ayat kedua apa bunyinya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, maka Itulah orang yang menghargai anak yatim. bagus. Maka itulah orang yang menghargai anak yatim. Nah, yang ketiga. Wala yahuddu. Ayat yang ketiga artinya dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Maka dia termasuk orang yang mendustakan agama. Selanjutnya ayat yang keempat, fawailul musallin. Apa artinya nak? Maka celakalah orang yang salat. Nah, Bapak tanya, mengapa kita celaka? Mengapa di sini dikatakan orang yang mendustakan agama itu adalah salah satunya orang yang sholat? Celaka orang sholat. Kira-kira orang sholatnya bagaimana kan? Dia menunda-nunda sholat. Alhamdulillah sangat luar biasa. Orang yang menunda-nunda sholatnya. Nah, ayat yang kelima yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, seperti yang disebutkan oleh teman kita tadi, kolbi, yaitu menunda-nunda sama dengan melalaikan sholatnya. Yang keenam, berbuat ria. Berbuat ria. Ananda, siapa yang tahu ria? Ria itu nama teman saya apa? Betul, ada nama orang yang bernama Ria. Tapi ria itu kira-kira di dalam surah Al-Ma'un itu apa artinya nak? Ya, bagus. Alhamdulillah, itu sangat luar biasa jawabannya. Beramal karena ingin dipuji. Contohnya, Bapak pergi ke masjid ingin sholat karena ada orang ramai di sana. Biar Bapak dikatakan orang yang sangat adil dan taat beribadah oleh orang. Itu yang dimaksud dengan ria. Yang terakhir, enggan memberi
menggunakan barang berguna. Nah, selanjutnya nak, coba kita lihat tentang surah Al-Maun. Apa saja yang terkandung di dalam surat Al-Maun? Nah, yang pertama, pemberian surah Al-Maun itu diambil dari lafaz Terakhir. apa bunyi lafaz terakhir surah Al-Maun? Wayamna'unal artinya Dan jangan memberi bantuan. iya bagus, enggan memberikan Tuan. menggunakan barang-barang berguna. Guna. Berarti Al-Maun artinya barang-barang berguna. Ya, Al-Maun artinya barang-barang berguna. Yang kedua, surah Al-Maun merupakan surah Makkiyah. Apa itu surah Al-Makkiyah? Ya. Ya, surah yang diturunkan di kota Ya, itu terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, yang ketiga, surah Al-Maun itu berada pada urutan yang ke-100 di dalam Al-Quran. Ya, dan yang terakhir, surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat yang seperti yang Ananda baca tadi bersama-sama, dan Ananda sudah membaca satu persatu ke depan kelas. Nah, oke, sekarang kita lihat apa makna yang terkandung di dalam surat Al-Maun. Larangan mendustakan agama. Yaitu larangan mendustakan agama. Yang kedua, Larangan berbuat celaka. di dalam surat Al-Maun dijelaskan larangan berbuat celaka. Yang pertama, celakalah bagi orang yang Yang kedua, celakalah bagi orang-orang yang berbuat Ria. orang yang merayakan sholat tadi, orang yang selalu menunda-nunda, ya, sholatnya pada waktu yang sudah masuk sholat kita selalu melalaikan dan menunda-nunda, maka termasuk orang yang celaka di dalam surat Al-Maun. Yang kedua, orang yang selalu berbuat ria. Ria tadi bukan teman bapak, tetapi ria itu adalah orang yang beramal karena ingin dipuji. bagus. Nah, sekarang tugas kita seperti yang telah bapak jelaskan. Kita tugas kelompok, yaitu tugas proyek. Nah, tugas proyek kita siapkan yang pertama gunting. Apalagi lem. Setelah itu kertas potongan surah Al-Maun dan kertas 3 dimensi. Silakan anak-anak bapak kerjakan, ya, dan siapkan peralatannya secara berkelompok. Ya, nak, silakan dikerjakan.
Anda semuanya? Nah, sebelum kita menampilkan atau memperagakan hasil kerja kelompok kita, nah kita speaking dulu ya nak ya. Silakan Anda siapa yang mau memimpin kepada speakingnya? Ya, maupun gila yang sangat berani. Ya silakan nak. Nah, apa-apanya kita berdiri semuanya. Nah, kita berdiri dulu di tempat duduknya masing-masing. Nah, apa SPG kita hari ini nak? Tepuk Semangat. ya, agar tambah semangat kita mengerjakan tugas kelompok kerja kelompoknya. Ya, tepuk semangat. Ya, bagus. Nah, silakan dulu kembalinya. Nah, sekarang coba. Nah, Ananda masing-masing perwakilan kelompoknya menampilkan hasil dari diskusi kerja kelompoknya. Kelompok siapa yang duluan maju ke depan? Ya, bagus. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi atau hasil kerja kelompoknya. Silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Ya. Nah, coba kita perhatikan sama-sama. Ini adalah hasil proyek atau kerja kelompok 1. Yang mana tadi kita sudah menyusun potongan-potongan ayat dari surat Al-Maun. Coba kita cek. Nah, Bapak bacakan, kita koreksi sama-sama. Apakah kelompok 1 menyusun dengan benar atau ada yang salah? Nah, silakan Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagaimana? Betul, Bagaimana? Betul, Pak. Bagus, satu ayat. Ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Betul, Pak. Betul, Pak. Apakah itu Betul, Pak. atau salah? Betul, Pak. Ya. Nah, sebelum kita lanjut kita berikan ampun dulu bagi kelompok 1. Silakan Bapak kembali membacakan ayat yang ketiga surah Al-Maun yang disusun oleh teman kita kelompok 1. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Betul, Pak. Bagaimana tanggapannya? Betul, Pak. Masih betul. Betul, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nanti apakah ada yang salah? Fawailul lil musallin. Betul, Pak. Betul lagi? Betul, Pak. Oke, lanjut. Allazina hum an salatihim sahun. Betul, Pak. Ya, allazina hum yura'un. Betul, Pak. Wa yamna'una. Maun. Alhamdulillah. Kelompok 1 menyusun potongan ayat surah Al-Maun dengan sangat sempurna urutannya dan bagus. Nah, berarti dari Bapak kelompok 1 mendapatkan nilai 100. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Silakan duduk kembali ke depan. Nah, silakan kelompok 2 menampilkan hasil diskusi kerja kelompoknya. Nah ini dia. Wah, ini rapi. Alhamdulillah ya, rapi itu sebenarnya. Kita cek, kita lihat. Nanti kalau ada yang salah, tolong Ananda koreksi. Tetapi kalau umpamanya apa yang Bapak bacakan betul semua, kasih takbir.
Kalau betul takbir. Kalau salah dikoreksi. Dengarkan Bapak baca ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un alladzina hum yura'un. Shadaqallahul azim. Koreksi atau takbir? Takbir. Koreksi atau takbir? Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti kelompok 2 sudah menyelesaikan kerja proyeknya dengan baik dan benar. Kita berikan aplaus. Nah, berarti nilai kelompok 2 juga 100. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Nah, anak-anak Bapak semuanya, setelah kita mempelajari surah Al-Ma'un dan melaksanakan kerja kelompok, nah, sekarang apa yang Ananda pahami tentang surah Al-Ma'un yang kita pelajari hari ini? Nah, apa yang Ananda pahami tentang surah Al-Ma'un yang kita kerjakan, yang kita pelajari pada kesempatan hari ini? Yang pertama dari surah Al-Ma'un yang kita susun itu terdiri dari 7 ayat. Yang kedua, surat Al-Ma'un itu ternyata diturunkan di kota Mekah. Tergolong dia ke dalam surat apa, nah? Makkiyah. Bagus. Terus, apakah Ananda ada yang belum paham tentang surah Al-Ma'un? Alhamdulillah. Berarti Ananda sudah mengikuti pelajaran kita hari ini dengan sangat baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, semoga Allah memberikan Ananda, anak-anak Bapak semuanya, pahala yang berlipat ganda karena kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, apakah yang Ananda rasakan setelah kita belajar surah Al-Ma'un? Senang, Bapak. Senangkah? Senang, Bapak. Atau lelah? Senang, Bapak. Masih bersemangat? Masih, Pak. Takbir. Allahu Akbar. Nah, selanjutnya terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jangan lupa nak, kita mengulang pelajaran kita di rumah, terutama cara membaca surah Al-Ma'un dengan baik dan benar berdasarkan hukum bacaan yang telah kita pelajari. Ketika kita membaca surah Al-Ma'un, ada kalanya kita membaca panjang, ada kalanya kita membaca pendek, ada kalanya kita membaca dengan berdengung dan jelas seperti yang telah kita pelajari. Nah, terima kasih telah mengikutinya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mohon Ananda ketua kelas kita pimpin doa sebelum menutup pembelajaran. Ya, enak sama-sama kita berdoa. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa.
kemudian